Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Perkenalkan, saya Rofiah Ramadhaniyah dengan NIM 201300199. Langsung saja saya mulai presentasi hasil seminar proposal saya dengan judul Pengembangan Karakter Tanggung Jawab melalui Metode Role Playing pada Pembelajaran Tematik SD kelas 6. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan karakter saat ini sangat penting bagi generasi muda, karena mereka akan menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di Indonesia. Sebagai penerus bangsa, generasi muda diharapkan dapat menerapkan sikap dan tingkah laku yang baik, sopan, beradab, dan tanggung jawab. Tujuan utama dari pendidikan karakter ialah untuk membangun bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, tangguh, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai hal itu, maka peserta didik perlu ditanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan di dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Salah satu nilai tersebut adalah tanggung jawab. Kesadaran akan tanggung jawab menempatkan diri untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu siswa agar lebih meningkatkan karakter tanggung jawab adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Untuk selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah, yaitu 1. Siswa kurang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. 2. Siswa kurang memperhatikan pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa kurang dalam menaati peraturan. Selanjutnya ada batasan masalah. Pengembangan ini dibatasi dengan pengembangan metode role playing sebagai metode dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan karakter tanggung jawab pada diri siswa melalui metode role playing pada kegiatan pembelajaran tematik siswa SD kelas 6. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana metode role playing dapat meningkatkan karakter tanggung jawab pada siswa SD kelas 6. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode role playing dalam meningkatkan karakter tanggung jawab siswa SD kelas 6. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Meningkatkan karakter tanggung jawab pada siswa SD kelas lanjut dengan menerapkan metode role playing pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui pengaruh metode role playing dalam meningkatkan karakter tanggung jawab siswa SD kelas 6. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran tentang penggunaan metode role playing dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi mahasiswa dan calon guru sekolah dasar untuk melakukan inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga, bagi guru kelas, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam penggunaan metode role playing dan memotivasi guru agar dapat menerapkan kegiatan pembelajaran dengan baik. Bab 2. Kajian teori. Pada bab 2 disajikan kajian teori berupa teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori yang digunakan meliputi nilai pendidikan karakter, pendidikan karakter tanggung jawab, pembelajaran tematik, metode pembelajaran, penerapan metode role playing. Untuk kajian teori yang pertama adalah karakter tanggung jawab. Karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian,
watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dilakukan. Mulyono 2014 147 mengemukakan salah satu karakter yang diupayakan adalah karakter tanggung jawab, di mana perilakunya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, menaati tata tertib sekolah. Yang keempat, memelihara fasilitas sekolah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Untuk kajian teori yang kedua, ada metode role playing. Metode adalah cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Penerapan metode dalam kegiatan pembelajaran membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Role playing merupakan metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran melalui permainan peran dengan cara menirukan suatu adegan. Likona 2013 mengemukakan bahwa studi penelitian menemukan bahwa role playing adalah lebih jauhnya metode yang paling efektif dalam merangsang minat dan keikutsertaan siswa. Sedangkan Sugihartono 2007 menyatakan metode role playing dapat mengembangkan penghayatan, tanggung jawab, dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajarinya. Baik, selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian Dedi Rizkia Saputra yang berjudul Penerapan Metode Role Playing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 2 Kecaman Maningseran, Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal pembelajaran role playing meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada kondisi awal hanya 59,64%. Yang kedua ada Prestiana yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Menggunakan Metode Role Playing pada Siswa Kelas 5A SD Negeri Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Hasil pengamatan dari siklus pertama ke siklus kedua maupun siklus ketiga menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode role playing dapat dalam pembelajaran IPS menunjukkan peningkatan dan perbaikan. Untuk selanjutnya ada kerangka berpikir. Kurangnya karakter tanggung jawab siswa. Lalu dengan penggunaan metode role playing, karakter tanggung jawab siswa meningkat. Perilaku peserta didik tidak lepas dari lingkungan masyarakat dan sekolah. Siswa sekolah dasar lebih cenderung menirukan perilaku orang-orang di sekitarnya. Upaya peningkatan karakter tanggung jawab di sekolah dapat dilakukan secara terintegratif melalui proses belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada banyak metode pembelajaran, salah satunya adalah metode role playing. Metode tersebut dimungkinkan dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dan membagi tanggung jawab. Metode role playing diharapkan dapat mendorong siswa untuk saling bekerja sama dan membuat siswa bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk keberhasilan kelompok. Bab 3. Metode penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D, Research and Development. Metode R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan kriteria dari produk yang dibuat sehingga menghasilkan produk yang baru melalui berbagai tahapan dan validasi atas pengujian. Pengembangan produk tersebut adalah pengembangan karakter tanggung jawab melalui metode role playing.
Berikut adalah desain penelitiannya. Yang pertama ada potensi dan masalah, lalu pengumpulan data, lalu ada desain produk, lalu ada validasi desain, lalu revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Model pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan dari Sugiono yang telah disebutkan dalam gambar di atas. Akan tetapi, penelitian ini tidak semua langkah diterapkan. Hal ini karena penelitian ini digunakan dalam skala yang terbatas dan tidak mencakup dalam penelitian yang luas. Oleh karena itu, tahapan diawali dengan melakukan 1. Perencanaan dengan identifikasi masalah, 2. Membuat desain baru, yang ketiga validasi desain, yang keempat revisi desain, yang kelima validasi desain, yang keenam uji coba produk. Baik, selanjutnya prosedur pengembangan. Yang pertama ada desain pengembangan. Pengembangan karakter tanggung jawab melalui metode role playing pada pembelajaran tematik siswa SD kelas 5 sekolah dasar menggunakan rancangan pengembangan karakter. Yang kedua ada subjek pengembangan. Subjek pengembangan penelitian ini adalah karakter tanggung jawab dan metode role playing. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa SD kelas lanjut di sekolah dasar. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan adalah berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berupa hitungan statistik dari angket atau kuesioner yang diisi oleh beberapa responden, sedangkan kualitatif yang diperoleh dari wawancara atau saran dari responden. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian R&D yaitu data bagaimana karakter atau watak peserta didik dalam lingkungan masyarakat, sekolah, maupun sosial. Data tersebut dapat didapatkan melalui beberapa artikel yang membahas tentang pengembangan karakter tanggung jawab, metode role playing, dan karakter siswa SD kelas lanjut. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data seperti tes, wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan lainnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati suatu kejadian. Observasi dalam penelitian ini menggunakan data primer yang difokuskan pada tingkah laku siswa SD kelas 6 yang menunjukkan sikap tanggung jawab. Yang kedua ada angket. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk menggali tentang perilaku tanggung jawab pada diri siswa. Dan selanjutnya ada dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan penggunaan hasil asesmen dari beberapa foto perilaku siswa saat pembelajaran berlangsung. Dengan dokumentasi ini, penelitian dapat memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek. Berikut adalah contoh lembar observasi yang digunakan. Baik, begitu saja pemaparan materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.